Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gubika, Gudang Bikin Karya, channel referensi bagi para pencinta DIY. Oke, baiklah teman-teman. Seperti yang Anda lihat di samping saya, sudah ada satu unit power tools yang sangat bermanfaat ya bagi para tukang kayu. Karena dengan alat ini kita bisa melakukan proses membelah kayu ya dengan sangat mudah, dan juga kita bisa mendapatkan lebar yang lebih banyak ya. Ini sekitar 9 cm ya, 9,5 masih dapat untuk ketebalan yang maksimal kita bisa potong. Oke, ini produk dari Ryu, namanya Ryu RBS 8 ya, berarti 8 itu adalah 8 inci. Nah, mungkin teman-teman banyak yang penasaran ya, untuk di bandsaw itu 8 inci itu yang dihitung yang mana gitu kan. Nah, apakah mungkin dari maksimal potongnya, ketebalan yang bisa dipotong, ataukah dari kedalamannya. Nah, ternyata kalau untuk di bandsaw sendiri yang dikatakan 8 inci itu yang ini. Nih, coba kita buka dulu. Nah, yang dikatakan 8 inci itu adalah wheelnya ya, atau rodanya ya. Nah, coba kita ukur. Yang dikatakan 8 inci itu yang ini nih ya. Seperti itu. Bandsaw ini saya beli dengan harga 1,4 juta ya, 1.400.000. Dan menurut saya itu yang paling terjangkau ya, itu yang paling murah dari semua bandsaw-bandsaw yang lain. Terus juga kenapa saya pilih ini, karena yang lain itu maksimal ketebalan yang bisa dipotong itu di bawah dari kemampuan Ryu ini ya. Jadi menurut saya Ryu yang bisa mendapatkan ketebalan potong yang maksimal ya, lebih banyak gitu. Sampai 9,5 cm ya. Kalau dilihat dari spesifikasinya sih dikatakan 9 cm atau 90 mili. Tapi begitu kita ukur ya, ini kita bisa dapat sampai 9,5 ya, 9,5 untuk ketebalan yang maksimal bisa kita potong. Dan untuk kedalaman ya, jadi dari mata blade sampai ke bagian belakang, media yang bisa kita potong itu maksimal di 19,5 cm ya, jadi lumayan ya, sekelas 8 inci ya, kurang lebih seperti itu ya, 19,5 cm untuk kedalaman, dan ketebalannya itu bisa mencapai 9,5 cm. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke review yang detailnya. Oke, ini untuk spesifikasinya. Di sini powernya 350 watt. Untuk mejanya bisa disetting di kemiringan 0 sampai 45 derajat. Untuk ukuran mejanya itu 30 x 30 cm. Nah, untuk dinamonya sendiri ini menggunakan motor induksi, RPM-nya 1420, 4 volt ya, 1,5 ampere. Nah, ini cara membuka pintunya. Ini ada semacam knob, tinggal kita putar ke kanan, maka otomatis pin besinya itu akan terlepas sendiri, jadi dia akan keluar. Untuk menguncinya pun sama ya, kita tinggal putar ke kiri, lalu dia akan kejepit dan ketarik. Begitupun dengan posisi bawah ya, seperti ini. Nah, untuk saklarnya di sini menggunakan emergency button ya. Jadi di sini ada tombol power untuk menyalakan yang hijau, dan untuk mematikan kita bisa langsung secara cepat menekan dari luar ya. Nah, untuk jadi di sini ada 3 knob yang utama ya. Yang atas ini berfungsi untuk mengencangkan ataupun mengendorkan wheel ya. Nah, yang kedua di belakang ini itu gunanya untuk mengatur kemiringan ya, mengatur kemiringan roda. Nah, untuk di bagian bawah dinamonya pun ada pengaturan ya, semacam baut. Nah, yang ketiga ini adalah knob untuk mengatur naik turunnya pengaman blade ya. Jadi di sini ada semacam batangan plastik, itu gunanya untuk menjaga posisi blade untuk tidak terlalu
longgar ya, jadi menyesuaikan dengan ketebalan. Nah, cara mengaturnya seperti ini. Kita tinggal putar yang samping, knob samping untuk naik turunnya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan lubang ya, lubang untuk dust collectornya ya, ke vacuum cleaner. Nah, di bagian wheel bawah ini ada semacam sikat ya. Jadi ini gunanya untuk menghindari sisa-sisa potongan ikut ketarik ya. Jadi dia membersihkan langsung. Nah, di bagian wheelnya ini ada lapisan karet ya, karet transparan seperti ini. Di atas pun juga sama ya. Jadi itu biar nggak slip ya, mata blade-nya nggak geser, nggak keluar. Oke teman-teman, sebelum menggunakan bensau ini, teman-teman sebaiknya harus mengkalibrasi dulu ya, supaya blade-nya itu tidak maju mundur ataupun bergeser ke kiri kanan ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya, ini supaya blade-nya tidak geser ya. Nih. Nah, di sini teman-teman lihat ya, ini blade-nya masih sangat bisa bergeser kiri kanan ya, karena di sini batangannya ini ya, jadi di sini ada besi, ini belum terlalu dekat ya. Nah, ini sangat mengganggu saat kita melakukan pemotongan karena kemungkinan akan bergeser ke kiri kanannya itu sangat besar ya. Jadi teman-teman harus mengatur pin ya, di sini ada pin besi, harus didekatkan ke blade ya, ini terlalu jauh ya. Nah, ini yang harus kita kalibrasi. Nah, selain itu di belakang ya, di sini ada bearing ya. Nah, bearing ini juga diatur posisinya nyaris menyentuh ya, jadi hampir menyentuh bagian belakang dari blade-nya. Nah, sama ya, jadi di sini ada satu di bagian bawah dan di atas pun juga ada satu ya. Nah, ini kita buka dulu. Nah, sebelum digunakan sebaiknya diatur di sini. Kalau untuk yang ini blade-nya sudah lumayan ya. Jadi penahan pinnya ini yang besi itu sudah sedikit menyentuh ya. Nah, mungkin posisi seperti ini yang ideal ya. Ya, kalau yang bawah tadi masih sangat jarang nih. Ini harus kita atur ini. Kemudian di bagian belakangnya, jadi semua di bagian belakang pasti punya bearing ya. Nah, bearing ini tujuannya untuk menahan ya, jadi dia menjaga agar blade-nya ini tidak terdorong ke belakang. Nah, makanya posisi bearing ini harus kita hampir menyentuh bagian belakang ya, jangan sampai terlalu jauh ke belakang. Nah, pengaturannya nanti di sini. Nih, coba teman-teman perhatikan ya. Nah, jarak antara mata blade dengan bearing itu masih jauh nih. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini seharusnya kita agak posisikan hampir menyentuh blade ya. Pengaturannya di sini kita akan buka baut ini dengan kunci L. Begitupun dengan pin tadi ya. Coba teman-teman perhatikan. Pinnya ini berada di pinggir ya. Jadi dia posisinya menyentuh mata dari blade-nya. Posisi pinnya ini harusnya dia di tengah-tengah di sini ya. Seharusnya dia ada di tengah-tengah sini. Nah, berarti ini terlalu ke depan ya, terlalu maju ya. Nah, ini akan bahaya juga kalau seperti ini. Berarti nanti kita akan longgarkan dulu baut ini, lalu kita mundurkan sedikit ya. Posisinya harus berada di tengah-tengah blade sini. Ini posisinya terlalu ke pinggir ya, terlalu maju ke depan. Nah, sama kita akan longgarkan dulu, lalu kita posisikan yang pas ya. Nah, di sini kita pakai kunci L. Oke, yang pertama kita atur blade-nya dulu ya. Atur untuk bagian belakang ini ya, bearingnya ini. Nah, ini kita tinggal longgarkan pakai kunci L. Nah, begitu posisinya sudah longgar, lalu kemudian kita atur ya. Ini masih terlihat ada space yang banyak, kita coba atur untuk bearingnya mendekati blade. Coba kita tarik. Nah, ini udah nyaris ya, nyaris menyentuh ya. Ada celah sedikit. Nah, posisinya kurang lebih sebaiknya seperti itu ya. Lalu kita kencangkan kembali. Pakai kunci L. Nah, seperti ini posisi yang ideal ya.
Nah, oke, untuk bagian bearing penahan belakang itu sudah kita atur. Kemudian yang kedua adalah posisi pin besi penahannya ini ya. Ini posisinya harusnya di tengah ya, jadi kita longgarkan dulu. Nah, ini posisinya udah longgar. Lalu kita kemudian atur ya, ini tarik dorong ke belakang. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini posisinya sudah pas di tengah-tengah ya. Sudah pas di tengah-tengah. Di tengah-tengah blade. Nah, lalu kita kencangkan. Nah, seperti itu ya. Posisinya sudah kencang. Ini sudah sangat ideal untuk kita gunakan karena dia sudah tidak akan kedorong ke belakang. Dan juga untuk bergeser ke samping kiri kanan juga sudah kekunci di sini ya. Nah, tinggal yang bawah nih. Nah, kalau untuk menyeting bearing tadi itu kan sudah seperti yang di atas. Kalau untuk yang pin ini supaya dia sedikit menyentuh dari blade, itu pengaturannya ada di sini. Jadi di sini baut L-nya di sini nih. Nah, ini yang kita akan longgarkan dulu. Nah, ini kita longgarkan dulu. Nah, teman-teman lihat ya, pinnya ini kita harus dorong ke depan. Nih, coba diperhatikan. Pinnya ini harus kita majuin. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Yang kiri pun juga kita harus majukan. Tidak perlu menyentuh ya, sedikit ya, hampir menyentuh. Nah, saya rasa seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Ini udah sangat, celahnya itu udah sangat minim ya. Nah, jika sudah seperti itu, lalu kita kencangkan lagi ya. Nah, ini udah sangat ideal untuk digunakan. Blade-nya semua sudah terpasang dan dikalibrasi ya. Nah, di sini semua kunci-kuncinya saya taruh di sudut kiri dengan magnet. Nah, untuk tabelnya sendiri ini bisa dilihat bahannya terlihat kokoh ya. Ukurannya 30 x 30 cm. Di bagian bawah ini ada untuk mengatur derajat kemiringan ya. Ini untuk fansnya juga lumayan tebal dan gripnya itu begitu kita pasang di tabelnya itu sangat kuat untuk megang ya. Nah, di bagian tengah ini ada semacam jalur untuk masuknya blade ya. Jadi screw-nya kita harus buka dulu untuk memasangkan nanti ke blade-nya. Nah, seperti ini posisinya saat dipasang. Jadi dia semacam hanya di sekrup aja ya di bagian tengah itu. Jadi semacam metodenya cuma semacam dijepit. Lalu posisinya bisa diatur, di-adjust sesuai dengan kebutuhan kemiringan. Nah, untuk mengencangkannya kita masukkan ring plat. Lalu kemudian kita masukkan knob ya, knob untuk mengencangkan. Nah, seperti ini posisinya ya. Lumayan sudah kuat untuk memegang ke bodi. Lalu kita pasang lagi penutup blade-nya ya. Nah, seperti ini saat sudah diinstal. Nah, ini kita coba untuk memasang fansnya. Ini begitu kita tekan ini sangat kuat ya untuk megang. Nggak goyang-goyang ya. Bagus banget. Nah, sekarang kita coba seberapa sih ya watt dari mesin Ryu ini. Ini kita akan coba untuk menyalakan mesinnya tanpa beban ya. Ini hanya sekedar kita nyalakan biasa. Nah, bisa terlihat di monitor pengukur wattmeter. Di situ tertulis 161 ya. Nah, ini kita coba untuk melepaskan blade-nya.
Caranya dengan memutar ke kiri ya, knob yang atas itu untuk melonggarkan wheel, jadi otomatis mata blade-nya bisa terlepas. Nah ini ukurannya, lebar blade-nya 1 cm ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini 9,5 ya. Ya, pas 9,5 cm. Kita akan coba belah di table saw, di bandsaw ini. Oke. Oke, sekarang kita akan coba untuk potong meliuk-liuk ya. Kita akan coba apakah bandsaw dengan mata 1 cm ini, lebar 1 cm ini, apakah sanggup untuk potong meliuk-liuk ya. Saya rasa sih akan sanggup. Cuma mungkin liuk-liuknya itu nggak terlalu liuk banget ya. Mungkin sekedar melengkung dikit ya, mungkin masih bisa ya. Seperti ini, masih sangat sanggup ya. Ya, cuma tergantung ya. Kalau teman-teman ingin kebutuhannya hanya sekedar meliuk sesimpel ini ya, sesederhana ini, berarti dengan mata blade-nya yang lebar 1 cm itu masih bisa digunakan ya. Tapi kalau teman-teman ingin liuk-liuknya itu parah ya, lengkungannya itu benar-benar melengkung banget, sebaiknya teman-teman ganti mata blade-nya yang lebarnya hanya sekitar 6 mili ya. Ya, saya rasa dengan blade yang tipis itu liuk-liuknya itu akan bisa dapat yang lebih melengkung lagi ya.